Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing-sharing ke kalian. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang budgeting aku di bulan Maret. Teman-teman gimana nih? Udah pada budgeting belum? Yang belum budgeting, yuk sekira budgeting yuk barengan sama aku. Mumpung masih awal bulan, dompet masih tebel, mungkin pengeluaran juga masih sedikit kan. Karena aku pernah nih suka nunda-nunda budgeting, akhirnya malah boros di awal bulan. Gak sadar gitu loh teman-teman, karena ngerasa uangnya masih banyak kan. Jadi menurut aku emang konsistensi dan disiplin dalam budgeting itu emang penting banget ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya kita tuh biasanya punya kecenderungan kalau abis gajian punya uang banyak nih, ngerasa kaya. Nah di situ kita suka jadi impulsif, beli-beli sesuatu yang nggak perlu, atau misalnya kayak tiba-tiba pengen self reward kayak gitu, makan di luar. Padahal sebenarnya uang-uang kita ini udah punya posnya masing-masing, udah punya pemilik masing-masing lah istilahnya gitu. Nah balik lagi ke budgeting aku ya. Jadi seperti yang udah aku ceritain di video-video aku sebelumnya, aku pernah bilang kalau sebenarnya saat ini aku itu sedang di masa di mana penghasilan kami itu tidak tetap, dan aku tidak bisa meminta suamiku ini memastikan kapan dia akan gajian gitu. Ya mungkin beberapa orang bisa, tapi memang suami aku ini belum bisa ya teman-teman. Jadi memang dia modelnya bisa gajian kapan aja sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kita sebagai istri kan memang harus menyesuaikan, harus pinter-pinter lah cari akal gimana caranya, berapapun yang dikasih, terus bagaimanapun dia memberi waktunya, itu kita bisa tetap memenuhi kebutuhan. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, ya bisa dikomunikasikan dengan baik lah harapannya. Jadi selama 2 bulan kemarin, bulan Januari dan Februari itu aku benar-benar dalam masa belajar. Aku cari referensi juga sambil jalan ya, sambil berusaha memahami kondisi ini. Ketemulah aku sama salah satu postingan dari Mbak Anissa Steviani yang kebetulan banget beliau lagi bahas tentang penghasilan tidak tetap. Nah di situ dia ada sharing caranya, tapi kalau dia itu prefer ke sistem gajian. Jadi mungkin kayak apa yang dia usahain di bulan ini ya dipakainya di bulan depan. Sedangkan kalau aku sama suami itu belum bisa nih menerapkan itu, karena apa yang kita usahain bulan ini ya memang akan kita pakai di bulan ini gitu loh. Nah jadi yang aku lakukan adalah memodifikasi caranya Mbak Anissa Steviani itu. Jadi pertama-tama aku menetapkan budgetnya, budget bulanan, pengeluaranku tuh bakal berapa. Habis itu akan menjadi target di bulan ini kita minimal harus dapat segitu. Kayak gitu. Jadi kita merinci nih semua pengeluaran kita tuh apa aja, mulai dari listrik, PDAM, BPJS, wifi, pulsa, iuran rumah tangga, maksudnya kayak iuran lingkungan gitulah ya, dan SPP-nya anak itu berapa. Nah itu kita tulis dulu. Yang kedua, aku biasanya kan ke variable expenses nih, itu aku pindah ke saving dulu. Ada beberapa tabungan yang menurut aku memang harus banget nih kita kayaknya punya, nggak bisa enggak, apalagi dengan penghasilan kita yang nggak tetap kayak gini, kayak dana darurat, terus dana pendidikan. Berhubung kita udah punya 2 anak, kayaknya udah mulai deh kita harus nabung meskipun sedikit, tapi harus konsisten lah diusahakan. Terus dana lebaran, karena kita kan nggak kerja sama orang yang ngasih THR kan, jadi kita harus punya simpenan dong, paling nggak dari jauh-jauh hari kayak gitu. Intinya di dalam post saving, aku pengen mengusahakan semua kebutuhan tahunan itu ada di situ. Bahkan kayak pajak, kurban itu sebenarnya harusnya ada di situ. Cuman karena suami aku udah mengambil tanggung jawab untuk itu, jadi ya udah aku ikut-ikut deh.
Oke, lanjut ke variable expensesnya. Nah, mungkin untuk variable expenses ini lebih fleksibel karena kita bisa atur sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman. Ini memang beberapa budgetnya aku tekan, terus aku simplify juga kategorinya. Jadi tinggal 5 kategori, yaitu belanja bulanan, di situ termasuk diapers anak dan beras. Kemudian galon dan gas jadi satu kategori, belanja mingguan jadi satu kategori sendiri, snack anak, sama dana pegangan. Dana pegangan ini ya buat beli apapun yang tidak ada di 4 kategori utama di atasnya, kayak gitu. Jadi total pengeluaran aku ya sekitar ini 1.100.000 untuk variable expensesnya. Ini yang biasanya aku kelola sendiri ya teman-teman. Kalau untuk fixed expense itu biasanya suami aku langsung bayar. Jadi sebenarnya kurang lebih cara budgetingnya tuh mirip sama budgeting bulanan, bedanya cuman uangnya ini belum ada gitu loh teman-teman. Jadi ini masih halu. Enggak, tapi aku kalau dengan angka ini sih sebenarnya sangat optimis ya kalau misalnya bakal dapat insya Allah. Cuman jadi karena masuknya ini uangnya bakal berkali-kali, nggak cuma satu kali gajian, jadi aku akan mencatat gitu loh, kayak merecord setiap ada uang masuk dan uang keluar itu gimana. Terus aku juga bikin anggarannya itu batasannya kayak gimana. Aku pakai aplikasi karena kalau misalnya pakai dompet pintar kan apa yang mau dimasukin ke dompet pintar kan uangnya kan belum ada segini banyak. Jadinya aku pakai aplikasi, aku tulis budgetnya. Nah habis itu setiap kali pengeluaran kan dia terlihat tuh sisa untuk budget belanja minggu pertama berapa. Nah dari situ aku bisa mengontrol keuangan aku. Jadi aku bisa tahu kapan harus berhenti membelanjakan uang untuk satu pos tertentu. Kalau snack anak itu gampangannya aku bikin satu hari 5.000 ya buat 2 anak. Kalau misalnya belanja mingguan kan 100.000 satu minggu. Tapi kadang-kadang aku pun nggak belanja sekalian. Jadi aku butuh banget aplikasi ini buat ngasih tahu aku kalau misalnya budget aku udah habis. Dan dalam menentukan budget ini, aku tuh mengambil angka minimal penghasilan yang bisa kita dapatkan setiap bulannya. Jadi mungkin banget aku dapat penghasilannya tuh di atas angka ini, tetapi kita nggak bisa nih makainya sembarangan langsung naikin gaya hidup, tapi fokusnya adalah saving, berjaga-jaga seandainya suatu hari penghasilan kita di bawah angka ini. Karena nggak bisa dipungkiri kalau penghasilan tidak tetap, pengeluarannya itu tetap keluar ya kurang lebih bakal segini, tapi pemasukannya bisa jadi 0, bisa jadi minus, bisa jadi plus kayak gitu. Nah di sini aku juga bikin budget tracker. Aku pengen tahu pola pengeluaran aku tiap minggunya gimana, terutama untuk yang variable expenses. Karena kalau yang fixed expense kan udah dibayar sama suami aku ya. Itu pun suami aku juga bayarnya nggak sekalian ya teman-teman, karena memang penghasilan kita itu masuknya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya ada penghasilan dia langsung bagi 2, ada yang untuk aku, ada yang untuk dia. Nah dia atur nih mana yang harus diduluin dulu bayarnya, ya dia bayar, nanti sisanya waktu gajian lagi dan seterusnya. Jadi intinya ini dibikin mingguan supaya aku tahu di minggu keberapa aku akan menghabiskan banyak uang gitu. Dan ini masih ada sisa tempat, jadi aku bikin shopping list buat list kebutuhan rumah tangga bulanan yang aku butuhkan. Nah jadi kurang lebih begini budgeting aku di bulan Maret. Mudah-mudahan sih apa yang aku share ini ada manfaatnya buat kalian, dan syukur-syukur kalau bisa menginspirasi kalian. So kalau kalian suka video ini, please like, comment, and subscribe supaya aku juga lebih banyak ngisi saving challenge YouTube yang ada di video aku sebelumnya. Ini segitu dulu. Kalau kalian nonton sampai detik ini, please tinggalkan emot yang ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.